Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, ini dengan kakak yang kemarin ya, Kak Lalu Osama itu ya. Betul, yang kemarin sudah pernah konsul dengan Ibu minggu lalu. Iya, Cuman minggu sempat kemarin. ketemu. Oke, Kak Lalu, gimana nih Ya, kabarnya? oh alhamdulillah. Sekarang lagi kurang sehat nih, dia baru pilek. Oh, lagi batuk pilek ya? Hmm. Ya, ini ya Mas, jaga kesehatan nih, soalnya lagi hawa-hawanya lagi panas, panas hujan gitu ya. Nah, itu yang bikin kayak apa? Katanya pancaroba yang Iya, masuk pancaroba ganti bener. dari Iya, astagfirullahaladzim. Oke, karena kemarin kita sudah pernah bertemu dan Mas eh, Villa ya, kayak saya bilangnya ya kemarin ya Mas Villa. Mas Villa juga ya. menceritakan tentang masalah Mas Villa terkait mantan gagal move on ya, gagal move on atau gimana nih Mas? Saya bilangnya nih. Betul. Ya, Bu, pada yang kemarin saya cerita itu. Iya, betul. Nah, boleh sedikit kamu ceritakan kembali bagaimana perasaanmu setelah kamu melakukan konseling di tahap yang pertama kemarin? Gimana itu mulai? Oh iya, ini ya Mas, nanti kalau misalkan ada pertanyaan saya yang kurang jelas, mohon ditanyakan kembali ya. Oh, apa Bu, siap? Iya, oke. Oke Mas Villa, jadi kita langsung aja ke masalah yang kemarin kan. Mas Villa bilangnya ini ya apa, gagal move on lah ya sama mantannya. Pertanyaan saya nih, apa perasaan Mas Villa, apa yang dirasakan Mas Villa setelah Mas Villa ini melakukan konseling tahap pertama yang kemarin? Eh, saya perasaan saya setelah melakukan coaching tahap pertama itu ya alhamdulillah saya punya kayak saya bisa cerita lah Bu tentang keluh kesah saya tanpa kayaknya tanpa apa ya, tanpa ada tekanan. Mungkin kalau sama teman saya ada ya cerita yuk, cerita yuk, kalau olok dan saya buat cerita yang nyambung di plong buat cerita yang mana. Halo? Di suku plong dia. Halo? Nah, gitu. Ya oke. Bisa diulangi Mas, tadi gimana perasaannya setelah melakukan konseling tahap pertama kemarin? Oke, jadi perasaan saya mungkin ya sangat plong, sangat lepas karena kalau saya dengan ibu tidak ada apa ya, tidak ada tekanan untuk bercerita gitu, tidak dengan teman. Tidak kalau saya jodoh sama teman saya main di kata-kata dan lain sebagainya. Kalau semua jatuhnya kan itu bisa membuat saya lebih yang Berarti ada sedikit kemajuan gitu ya untuk apa, menjadi iya kan, mm, iya kan sedikit kemajuan sangat banyak sih bukan sedikit ya. Dan ya. mungkin masih ada di otak saya tuh kayak kenapa sih kenapa sih aku harus kayak gini, masih kenapa sih aku masih belum bisa ini ya, masih ada kan. Kemarin kan sekedar cerita itu kayak saya sudah lepas, sudah plong dan sebagainya, tapi saya masih bertanya-tanya kan. Mas Villa kan mengatakan masih bertanya-tanya. Nah, itu pertanyaan apa sih yang sering muncul, sering banget muncul di pikiran Mas Villa gitu? Ya saya tanya kok, saya kenapa sih kayak gini gitu kan, pasti saya kok bisa se apa ya, cinta ini gitu, cinta ini ya, ya itu saya nggak bisa mungkin dengan orang lain gitu. Saya berpikir kayak dia itu ya perempuan yang mungkin nggak ada yang lain gitu dunia seperti itu.
Oh, berarti Mas Villa ini berpikir bahwa eh, tidak ada wanita yang sama dengan dia, atau Setara memang lah istilahnya kayak dia ya. hmm, Ya, kayaknya nggak ada cewek yang kayak dia lah, maksudnya yang paham lah maksudnya kayak orang pacaran gimana, kayak perilakunya dia, sifatnya dia, nggak ada yang kayak dia. Sejauh hmm, ini sih belum menemukan ya yang seperti dia, makanya setelah memulai hubungan-hubungan yang baru pun kayak belum bisa dikarenakan saya masih terpaku sama yang lama. Oh, standar itu seperti ini loh, hmm. jadi masih belum bisa menurunkan standar. Oke, oke, baik. Masih belum bisa menurunkan standar ke wanita selanjutnya lah ya. Betul. Oke. Nah, kan tadi kamu bilang kalau eh, masih belum bisa menurunkan standar mantanmu itu ke wanita selanjutnya. Jadi bisa Ya, nggak sih kamu jelaskan itu? Kenapa kamu kayak merasa itu apa ya, harus sama lah istilahnya ya sama wanita sebelumnya, sama mantan kamu gitu? hmm. Oh, oke. Saya jelaskan ya sedikit banyak lah Bu ya, maksudnya tentang Iya, kenapa saya nggak bisa menurunkan standar. Ya gini Bu, balik lagi ke saya pribadi. Ke iya. saya pribadi kan, itu saya pacaran itu SMK Bu. Nah, Mm-mm. itu yang notabene pertama kali saya mencoba buat pacaran, Mhm. dan Halo. apa namanya, dan semua apa ya, anak muda sekarang bilangnya first experience-ku di dia semua. Oke. Kayak misal katakanlah aku makan sama dia, apa-apa sama dia, ya ke rumah bareng dia, main di rumah dia, main di rumah dan lain sebagainya, kan semua di dia Bu. Dan saat saya sudah memulai lagi, maksudnya kan sudah selesai itu kan, sudah selesai, nah saya butuh memulai lagi itu kan, gak ada yang sama kayak dia Bu. Sifatnya itu kayak, oh kamu harus gini-gini, kamu harus gini, itu nggak ada. Sejauh ini belum ada yang plek ketiplek sama, belum ada. Saya tuh nggak minta orang yang harus, wah dia harus cantik dan lain sebagainya, enggak. Saya minta itu apa, Halo. saya mau gitu Bu. Tapi sampai sekarang itu belum ada yang kayak dia seperti itu. Hmm, Ya betul itu, oke. kayak gitu. Nah, halo. Halo. Konselor terkendala jaringan. Lo sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan Halo, ini. halo Bu. Halo, iya. Halo. Halo Mas Villa, bisa mendengar suara saya? Halo? Halo Ibu, gimana? Oh iya, oke. Sudah bisa mendengar suara saya ya? Sibel. Oke. Halo? Halo, 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 Bu. Iya, bisa dengar suara saya? Oke, bisa didengar suara saya, Mas?
Bisa. Oke. Maaf ya, ini saya kendala di jaringan ini kurang Loh, stabil ya. nge-lag lagi, Bu. Ya, Ibu nge-lag lagi sekarang tapi. Sebentar ya. Ibu ngekos pindah kos aja, Bu, pindah kos. Iya, ini saya berencana pindah ini mas, karena Lanjut. halo. Lagi apa, Bu? Ini dulu ya, bentar ya. Gimana? Sebentar dulu, saya benerin ininya dulu ya mas, benerin wifi-nya dulu. Oke. Halo, Halo. apakah sudah lebih jelas mas? Sudah, Bu. Oke, tidak putus-putus lagi ya suaranya ya. Enggak. Oke, saya lanjutkan ya mas ya. Ya. Oke, karena masnya tadi kan mengatakan kalau pasangannya ini kayak tidak harus plok ketiplok sama, tapi paling tidak ada sifat yang beberapa yang sama mungkin ya, kayak gitu ya. Kalau saya tanya nih, apakah realistis semua orang itu memiliki sifat yang sama persis sama mantan kamu gitu? Sebenarnya sih enggak ya, Bu ya. Tapi ya gimana, Bu? Bingung ya. Iya. Ya saya mau ya sama dia kok. Tapi kan Loh, salah siapa lama-lama sama saya? Jadi saya kayak gini. Loh, bukan salah saya. Oke, ya kan. Oke, jadi kita lihat bersama nih. Nah, apakah ada bukti nih bahwa seorang itu harus sama nih sama orang yang ya misalnya sama kayak mantan kamu gitu, biar jadi pasangan yang baik gitu. Shit, man. Oke. Mak jelek, Bu. Mak jelek ya? Mak jelek atau Iya. gimana? Mak jelek gitu. Saya tersentil gitu. Waduh. Kalau misal bukti sih nggak ada ya, Bu ya. Mungkin orang-orang juga kayak expose kali ya. Masih mau ditutup itu mantan nggak mungkin expose gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya, Bu, ya mungkin nggak ada. Tapi nggak cuma saya, kayaknya orang lain pasti juga pernah merasakan hal yang sama. Iya, tapi ini move on-nya udah berapa lama mas? Harusnya Gimana? jarak ininya sudah berapa lama putusnya? Cara putusnya sampai hari ini itu berapa ya? Masuk tahun ketiga nih. Nah, sudah tahun ketiga ya. Oke, jadi lebih ke kebiasaan dan harapan ya, bukan ke harus yang kayak mutlak harus sama gitu, bukan ya. Bukan. Jadi lebih ke kebiasaan atau kayak kenangannya lah istilahnya ya. Nah, itu. Jadi, Hmm. ya itu Bu yang saya ngomongin loh, paham Bu. Tapi, kayak misal apa ya, dia tuh gak paham saya gitu. Tapi orang lain tuh gak paham. Terus kebiasaannya beda-beda, dia ke saya ke dia, itu ya gak bisa itu. Oke. Jadi nih, kalau kamu tetap berpikir nih bahwa pasangan kamu itu harus sama dengan mantan kamu, nah apa sih dampaknya buat hubungan kamu sekarang dan kedepannya gitu, apa dampaknya? Maksudnya gimana Bu? Jadi kalau kamu apa ya masih tetap mikir kalau pasangan yang akan kamu ini sekarang itu
harus sama dengan mantan kamu gitu. Nah, dampaknya buat hubungan kamu sekarang itu apa? Nah, dampaknya adalah nggak baik Bu, karena hubungan saya jadinya tidak sehat. Jadi saya selalu menganggap orang ini harus sama kayak mantan saya, jadi saya berusaha orang itu biar sama, tapi akhirnya nggak bisa Bu, dan akhirnya selesai. Ujung-ujungnya cuma dipisahkan gara-gara ketidaksamaan itu, dan asal saya pasti udah nggak sejalan lagi. Padahal yang saya rasakan adalah orang ini beda, nggak ada kesamaan sama sekali yang cukup signifikan. Setidaknya 90% lah atau 99% lah yang bisa disamain itu saya masih bisa terima. Kalau misalnya yang disamain cuma satu, dia nggak bisa. Oke. Buruk sih gue emang bagi hubungan yang selanjutnya emang buruk banget sih. Oke, karena kamu kan mengatakan kalau memang itu kita anggap seperti toxic relationship gitu ya. Ya, Nah, kamu kan sudah menyadari hal itu. Jadi, menurut kamu nih, gimana kamu itu bisa merubah cara berpikirmu? Misalnya dari enggak nih, pasanganku tuh harus sama kayak mantan gitu. Jadi ke pikiran yang aku lebih suka pasangan yang perhatian mungkin. Tapi setiap orang itu kan punya cara beda-beda yang nunjukinnya kayak gitu. Nah, itu gimana menurut kamu untuk mengubah pola pikir kamu yang seperti itu? menurut saya sendiri Iya. mengubah pola pikir. Mm-mm. Oke. Ya, saya kayak ya menurut saya poin pertamanya adalah ya udahlah itu. Ya pertama ya dia nerima kalau udah putus pertama gitu. Saya berusaha nerima dulu, kalau emang saya udah bisa nerima, ya sudah, pasti itu akan lupa. Nggak akan ingat lagi. Mungkin saya akan berusaha melupakan semuanya. Saya akan berusaha, nah gini Bu, mungkin karena yang bikin susah juga ya, foto-fotonya kan belum saya hapus juga dari galeri HP ya. Itu mungkin yang masih sering teringat gitu, sering waduh ada memori kenangan-kenangan yang dulu pernah kita. Baru mungkin saya akan menghapus semuanya dan saya akan fokus pada diri saya sih. Oke, saya paham. Bisa distract. Bagaimana kalau ini hanya opsi dari saya ya? Iya. Bagaimana kalau kan kamu bilang kalau fotonya itu belum dihapus ya? Ya. Nah, bagaimana kalau kamu mungkin simpan di flash disk kah, atau kamu pindah ke laptop sehingga kamu itu tidak terus-terusan terdistract untuk melihat foto kalian di masa lalu seperti itu? Duh, nggak bisa, ini saya hapus aja Bu. Saya udah mau ya tak buka ke depan. Mau di flash disk, mau di hard disk, mau di laptop yang udah tetap buka. Oke. Berarti kamu memang tetap kayak apa ya istilahnya, pokoknya harus dibuka terus gitu ya, kayak dilihat terus gitu ya? Ya kalau kadang keingat gitu ya dibuka maksudnya. Oke, jadi kita rubah sedikit pola pikir kamu ya. Jadi kan setiap orang itu kan punya caranya beda-beda gitu kan ya, untuk menunjukkan cara dia itu kasih sayangnya, terus perhatiannya itu kan beda-beda. Nah, Of course. gimana nih menurut kamu? Apakah itu bisa diterapkan di kehidupan kamu yang sekarang, atau apa kamu masih ada nggak bisa, kesulitan, nah pokoknya harus sama dia? Apa kamu masih tetap kayak gitu? Sudah bisa Bu. Mungkin tadi gara-gara Ibu yang ngomong kalimat pertama sama kalimat kedua itu yang sudah membuat hati saya madep. Kayak ternyata benar juga ya omongannya Ibu ini, maksudnya ya nggak realistis lah, kayak misal mau sampai kapanpun kayak kamu masih tetap kayak gini nggak bakal bisa berubah lah, Phil, ya nggak sih? Ya lah Bu. Iya, benar sekali, benar banget, iya. Karena mau sampai kapanpun kita mau mendesak pasangan kita yang sekarang itu pun ya tidak mungkin sama persis sama mantan yang dulu begitu. Iya. Akhirnya saya percaya dengan ini Bu, ada satu quotes yang bukan quotes ya, yang mungkin kata-kata lah. Di laut tuh masih banyak ikan yang lain loh, nggak cuma dia doang. Masih banyak ikan-ikan cantik. Nah, itu Mas Vila sudah
mulai apa ya, merubah pola pikir Mas Villa gitu. Itu sudah langkah yang sangat bagus. Itu sudah mulai apa ya, membuka open minded lah istilahnya ya. Ya. Nah, itu sudah sangat bagus, itu udah kayak sudah ada mulai perkembangan untuk nggak harus sama dia kok, sama orang itu banyak, sama katanya Mas Villa, ikan di laut masih banyak gitu kan. Betul, cuma satu lah dulu kan, cuma satu ibu soalnya. Iya. Cuma satu tok itu doang. Nah, sekarang kayak udah bisa berpikir kayak itu ikannya masih banyak loh. Ya, saya paham ya, apalagi itu kan first experience ya katanya Mas Villa tadi kan. Yes. Jadi memang sangat sulit untuk dilupakan gitu ya. Gitu. Oke, bagus banget itu ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa itu kalau keinginan itu boleh ya, tapi tidak harus yang mutlak harus nggak sama persis sama mantanku, itu kan nggak boleh juga ya. Kita apa ya istilahnya, kita mau merubah wanita yang sekarang untuk sama persis sama mantan kita dulu, itu kan sangat nggak mungkin ya, sangat-sangat tidak mungkin gitu kan. Jadi supaya kamu itu bisa tetap menghargai pasangan kamu yang sekarang dengan keunikannya sendiri gitu ya. Jadi saya harap kamu tidak terlalu membandingkan antara pasangan kamu yang sekarang sama mantan kamu yang dulu gitu. Oke, baik. Saya akan itu tadi, saya akan kalau misalkan keingat, saya selalu berpikir dengan omongan ibu yang tadi. Yang Saya mana? akan berusaha kayak, ya udahlah gitu. Saya akan ya udah let it flow aja sih, kok enggak nikmat aja. Oke, tadi kan kamu sudah mulai mengubah nih dari cara berpikir kamu kalau pasangan itu tidak harus sama nih sama mantan. Terus kamu juga sekarang sudah coba nih kamu rasakan gimana sih perasaan kamu ketika kamu berpikir seperti itu. Rasanya jujur aneh, Bu. Ini kan ibu lihat sendiri kan. Iya. Saya pola perubahan antara sebelum saya bisa berpikir itu sama sudah berpikir itu, rasanya sekarang kan udah bisa happy, bisa enjoy. Tadi kan kayak rasa kayak masih gini loh bu kayak mungkin di yang sebelumnya saya selalu ada perasaan kayak ya apa ya rasanya, perasaan sedih mungkin gitu kan, kayak gitu lah. Sekarang udah lebih kayak udahlah gitu ya udah ikhlas lah jatuhnya. Nggak ikhlas ya, sudah kayak mulai lebih enjoy lah ya. Betul. Oke. Nah, apa yang berubah dari cara kamu melihat pasanganmu sekarang? Yang berubah saya kan, yang untuk melihat orang lain. Oke. Menurut saya itu tadi, semua orang itu beda, semua orang tidak dilahirkan dari satu rahim yang sama. Betul. Dan tidak ada bukti yang konkret kepada yang menunjukkan bahwa ketika orang itu wajib dengan mantan mulanya akan langsung seterusnya, itu nggak ada. Jadi lebih ya udah realistis aja bisa. Itu yang mungkin saya bisa omongkan. Keren Mas Villa, keren banget, sudah ini ya menggunakan pikiran yang sangat rasionalnya itu ya. Nah akhirnya lama tidak bisa berpikir, maksudnya tidak bisa berpikir rasional, akhirnya bisa berpikir rasional. Oke, alhamdulillah sedikit ada perubahan lah ya dari cara berpikirnya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini apa dampaknya terhadap emosi sama sikap kamu nih setelah kamu punya pikiran rasional ini? Dampaknya emosinya terhadap saya mungkin, saya mungkin sekarang lebih bisa stabil mengontrol emosi ya, mungkin ya udah bisa lebih stabil tadi. Pertama, lebih nggak terlalu memikirkan emosi negatif, kayak ya udahlah kayak. Jadi kan dulu masih kayak misal apapun itu yang berhubungan dengan itu saya mesti langsung apa sih gitu kan. Ya marah-marah lah gitu. Menurut saya kan ya udah kenapa sih
orang nggak apa-apa, orang ya udah mungkin sekarang bisa kayak gitu. Oke, artinya pikiran baru itu udah mulai membantu Mas Villa gitu ya. Iya. Oke. Oh iya, karena tadi kesepakatan kita ini, oh tadi kita belum kesepakatan waktu ya Mas ya. Belum Oh iya, gimana? tadi Mas Villa ini ada kegiatan lagi setelah ini? Setelah ini ada Bu, jam 9. Oh jam 9. Oh iya, oke. Karena ini sudah jam sudah 20 menit berlalu. Saya mohon maaf ya ini karena kita belum kontrak waktu di depan tadi, di awal tadi. Eh, Oke, jadi karena Mas Villa ada kegiatan setelah ini, boleh saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini di segini saja? Boleh, tapi gini Bu ya, Ya, kita ketemu lagi kan, maksudnya itu juga iya buat kontrol benar. saya. Benar, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya gitu ya Mas ya. Oke, iya. Ya, oke. Saya terima Jam kasih. berapa Bu? Jamnya mungkin bisa menyesuaikan sama Mas Villa. Di tempat yang sama juga atau offline? Mungkin ini sekarang lagi kendala Iya, ya ini kita ya. lagi kendala Saya ya. juga. Jaringannya mungkin kurang enak ya kalau misalnya kita online gitu. Apa Mbak Mas Villa mau offline saja? Yang pertemuan besok bisa buat offline atau gimana? Bisa. Bisa Mas. Oh ya udah, berarti buat yang pertemuan besok mungkin offline saja. Terus Offline saja waktunya ya. mungkin sama, terus tempatnya juga seperti kemarin yang pertemuan sebelumnya. Oke. Oh, bisa. Bisa Mas, bisa. Oke, iya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Ini karena memang terkendala waktu dan juga jaringannya yang kurang stabil. Jadi saya harap Mas Villa di pertemuan berikutnya bisa lebih leluasa lagi ya untuk mengungkapkan perasaannya Mas Villa gitu ya. Betul. Oke, saya terima kasih banyak, ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Villa sudah mau merubah pikirannya dari yang irasional ke pikiran yang rasional, lebih rasional gitu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Villa. Ya sama-sama, terima kasih kembali buat Ibu yang telah mendampingi saya sejauh ini. Terima kasih banyak Bu, sampai jumpa minggu depan. Oke? Ya, terima kasih banyak Mas Villa. Terima kasih Bu, dan Mami. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.